Halo, sahabat-sahabatku pencinta audio dimanapun sahabat berada. Dalam video ini saya akan mereview secara lengkap sebuah power rakitan yang selesai kita rakit. Sebuah power kelas H dengan tenaga yang cukup besar, menggunakan trafo 6000 VA. Penasaran spesifikasi dan kualitas daripada power ini? Silahkan sahabat simak video ini sampai selesai. Jadi ini adalah penampakan bagian depan sahabat daripada power rakitan ini. Ini saya menggunakan box N9000 produk dari TEF. Ini yang model build up. Kemudian ada saklar, ini switch ya, switch seperti biasa. Kemudian ada knob yang model build up untuk input sensitivitas. Ada clip, sinyal protect dan aktif, ini semua berfungsi. Di sini juga saya menambahkan dua buah panel. Yang pertama adalah panel untuk voltmeter dan yang kedua adalah frekuensi arus AC. Jadi ketika dicolokkan, sekalipun saklar ini belum on, maka informasi ini sudah tampil atau display ini sudah menampilkan informasi tegangan genset dan frekuensi genset yang digunakan. Di sini juga ada indikator. Ini adalah termometer untuk menampilkan suhu daripada heatsink. Untuk panel bagian belakang, di sini saya menggunakan 4 kipas. Kipas yang saya gunakan ini adalah kipas merek Sunon DC 24 volt yang 15 watt. Ini yang high speed. Kemudian di sini ada channel A-Link. Ini saya menggunakan jack Amphenol Australia. Ini saya untuk channel input. Ini untuk jack input saya menggunakan jack combo. Jadi bisa kita menggunakan XLR, bisa juga kita menggunakan jack Akai. Ini dari Thailand. Untuk output speaker saya menggunakan Speakon. Ini untuk Speakon ini saya menggunakan original Neutrik. Ini yang harganya 50.000 satu pieces. Terus untuk ini juga ada pilihan untuk binding post atau untuk jack banana. Ini yang model build up. Kemudian di sini ada fuse. Fuse ini adalah fuse utama. Ini saya menggunakan fuse 25 ampere. Ini yang akan memutuskan jika ada terjadi konslet pada arus utama. Sedangkan di sini ada fuse tambahan. Fuse ini 1 ampere sahabat. Ini saya pasang untuk pada start awal untuk melindungi jika terjadi lonjakan tegangan jauh di atas 250 volt. Ada sistem pelindung yang saya sematkan di dalam power ini, sehingga pada saat dicolokkan, jack ini dicolokkan, maka sekalipun powernya belum dinyalakan, maka sekring 1 ampere ini akan putus. Di sini kita menggunakan jack stacker yang berkualitas Legrand 16 ampere 230 volt yang kuningan, dan juga kita menggunakan kabel yang fix. Ini kabel 3x2,5 mm merek Supreme. Untuk spesifikasi bagian dalam kita mulai dari trafo. Trafo yang saya gunakan adalah trafo 6000 volt ampere. Ini adalah 6000 volt ampere dengan tegangan 120, 60, CT, 60, dan 120. Maksimal 25 ampere. Jadi kalau dihitung ini adalah 6 kVA. Ini cukup besar sahabat, dan ini cukup berat. Ini beratnya lebih dari 20 kilo. Kemudian untuk PSU saya menggunakan 12 elko. 8 elko yang ini mereknya Paisan. Paisan 10.000 mikrofarad 125 volt.
Ini yang tegangan yang paling tinggi yang saya ambil. Kemudian karena saya kehabisan Paisan, saya menggunakan Vendora. Ini merek Vendora yang 4 ini. Ini kualitasnya sama sahabat. Ini juga 125 volt, 10.000 mikrofarad. Kemudian PSU ini sudah dilengkapi juga dengan Softstar, di mana Softstar ini adalah Softstar yang berkualitas karena sudah menggunakan 2 relay. Ini 2 relay 30 ampere. Jadi sangat recommended untuk power besar. Dan relay yang satu ini adalah relay yang pertama yang bekerja. Jadi ini yang diputus di switch di depan bukan arus utama, tetapi arus yang menuju coil relay ini, sehingga switch di depan tidak mudah meleleh. Juga sudah dilengkapi semua dengan supply untuk kipas. Berikutnya untuk driver. Untuk driver saya menggunakan driver PCB-nya dari Bandar Power. Kemudian ini adalah komponen-komponen pilihan. Ini double layer sahabat. Ini tipenya MX14000 dengan transistor final sebanyak 9 buah atau 9 set per channel ya. Ini saya menggunakan MJL 21193 dan 21194. Jadi ini ada 10 MJL yang kita gunakan. Yang satu itu adalah transistor driver atau TEF. Berikutnya untuk sistem stepper. Ini stepper ini adalah power class H2 step. Jadi steppernya di sini ada dioda ultrafast ya. Ini adalah dioda 6040. Yang satunya ini dioda ultrafastnya memakai dioda Moore 8040. Kemudian untuk MOSFET IRFP 260N ada 2 MOSFET ya. Kemudian di sini juga sudah dilengkapi dengan thermofuse atau termostat KSD H85 derajat. Jadi kalau suatu saat heatsink ini atau final ini mencapai 85 derajat, maka termostat ini akan on dan membuat speaker ini menjadi protect, tidak ada aliran ke speaker. Di sini juga saya menambahkan KSD 01FH 40 derajat. Ini yang tipe H. Jadi kalau misalnya heatsink ini mencapai suhu 40 derajat, maka termostat ini akan on, dan inilah yang akan menyalakan kipas. Karena saya memakai 2 kipas, ada kipas yang ada di depan, ini yang speednya juga kencang, ada juga kipas yang ada di belakang yang high speed. Jadi pada saat suhunya belum mencapai 40 derajat, maka kipas yang on dengan kecepatan lambat hanya yang ada di belakang. Ini yang mengisap. Tetapi kalau suhunya sudah mencapai 40 derajat, maka kedua kipas ini akan berputar dengan kencang. Sama juga dengan ini. Di sini juga ada saya tambahkan sensor. Ini adalah sensor suhu. Sensor suhu ini akan dikonversi masuk dalam termometer digital yang ada di depan. Yang akan menampilkan kepada kita berapa suhu heatsink secara real time. Kit driver ini sudah dilengkapi dengan input balance. Kemudian semua kabel yang kita gunakan adalah kabel standar 2,5 mm dari Kitani. Juga kabel-kabel input yang kita gunakan adalah kabel standar yang kabel SCARM. Sedangkan untuk kabel speaker kita menggunakan kabel dari Canare, Japan.
Ini yang 2,5 mili. Terus di sini juga ada saya tambahkan relay MY4N. Jadi ini ada sistem proteksi yang saya buat. Ketika dicolokkan maka relay ini on. Jadi relay ini berfungsi untuk menyambungkan dan memutus secara seri switch yang ada di sini. Jadi kalau misalnya tegangan dari PLN atau tegangan dari genset jauh di atas 250 volt, maka relay ini akan putus. Karena dilindungi oleh sekring yang ada di belakang tadi, yaitu sekring 1 ampere. Kalau misalnya tegangannya jauh di bawah 200 volt, misalnya cuma 140 volt, maka relay ini tidak akan on. Sehingga switch di depan tidak akan berfungsi, power ini tidak akan menyala. Jadi terlindung dari under voltage protector. Jadi itulah review singkat daripada power rakitan kelas H ini. Untuk cek sound, silakan teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Terima kasih teman yang sudah subscribe. Semoga sehat selalu. Dan pada video berikutnya kita akan mengetes power ini dengan cek sound. Terima kasih sudah menonton. Salam audio.